berita-beritanya selalu viral. Masya Allah. Ini tiba-tiba ada rumah tangga Aurel dan Atta lagi viral. Masya Allah. Ini ada apa ya? Langsung kita tanyakan ya. Oke, siap ya, Aurel? Siap. Oke. Benar. Kenapa harus nggak siap kan? Kalau misalnya kita nggak merasa ada apa-apa, nggak ada yang perlu harus ditakuti. Ya udah, yang pertama. Kamu aja. Iya, kalau yang gini-gini Arafi yang nanya gue dah. Oke. Ada isu. Kalau Aha menikah siri dengan itu, apakah benar? Menurut Ah gimana? Ya enggak dong Ah. Iya sih, aku udah tahu kan pura-pura acting aja. Oh ya oke ya. Ya gimana Kok ya? menurut aku bener ya? Hah? Astagfirullahaladzim. The real netizen. Aku perwakilan itu. Enggak, karena rame katanya Atta Halilintar Iya. ternyata sebelum menikah Ini sama sebelum menikah sama Aurel pernah menikah siri dengan katanya gitu. Karena terlihat dekat sekali saat itu. Ya sekarang kan ya mungkin kalau orang yang namanya, kalau menurut aku ya mungkin orang yang mungkin dulunya pernah berteman deket gitu terus dia punya histori kan ya udah itu mungkin kan masa lalu gitu ya. Kayak misalnya aku pernah deket sama orang lain terus bisa aja orang membuat berita, ih Aurel dulu pernah begini pernah begitu. Tapi gitu kamu loh. tanya nggak ke Atanya langsung, Mas, kok begini sih Mas? Atau bagaimana? Ditanya nggak kata? Kamu bilangnya apa? Ayang. Enggak, ya sayang aja manggil. Sayang, apakah ini benar terjadi atau kamu langsung percaya atau gimana? Enggak, tapi emang mungkin aku tipikalnya enggak tipikal yang kayak Gak nanya? Nanya nggak? enggak. Beneran? Enggak, sumpah demi Allah aku nggak nanya. Cuman kayak tiba-tiba pas lihat berita, aduh apalagi sih nih, saya ngeliat deh. Kita kedua ketawa doang, udah gitu. Tapi nggak. Ih, kalau dia gue ini, Nggak dia ini nanya. seperti Nagita Slavina, kamu udah satu aliran sama Nagita, bagus. Masya Allah. Nggak, soalnya gini loh, kayak aku tuh nggak mau menanyakan satu hal yang menurut aku tahu itu tuh nggak benar gitu. Gitu. Selagi itu di depan mataku nggak pernah ada berita itu kayak buat apa sih itu yang ada nanti malah jadi berantem apa, jadi lebih baik gak usah lah ditanya gitu. Kenapa berita itu tiba-tiba muncul ya? Nah itu juga aku sebenarnya juga bingung kayak kenapa tiba-tiba kayak nyebrang banget nih kok tiba-tiba ada berita Ada kayak berita gini. juga katanya Atta gugat cerai Aurel. Astagfirullahaladzim. Nah itu sih kemarin yang kita benar-benar kayak nggak terima tuh yang ini sih, karena itu kan takutnya kan kalau jejak digital tuh sampai Iya, anak-anak bener, gede, bener. takutnya nanti anak-anak tuh takutnya nanya kayak mama emang pernah ya sama papa gini, nah itu gitu loh. Jadi ya itu yang Kamu marah. itu sih Klarifikasi. marah. Enggak, tapi enggak klarifikasi bikin kayak klarifikasi gitu enggak, cuman kayak marah aja kok jahat banget Keterlaluan ya. Keterlaluan kalau itu. Dilaporin nggak orang yang menyebarkannya itu? Jadi kemarin udah ada Dilaporin nggak sih menyebarkan itu? enggak, sebenarnya kemarin tuh Parah. sebenarnya kalau ngelaporin itu tadinya kita sebenarnya kayak udah deh, ada beberapa berita kita kayak udahlah nggak usah. Nah cuman berita ini tuh kayaknya sangat amat mengganggu sampai gini loh, tau lah kalau misalnya kita ada kerja sama orang tuh orang mengira itu beneran, seorang jadi kayak mempertanyakan gitu. Nah itu kan sama aja kayak menjadi merugikan kita juga gitu. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya kita ambil keputusan, udah kita akhirnya laporin beberapa akun gitu ya. Jadi bukan cuma 1-2 akun, ada banyak akun juga yang membuat berita yang bohong ataupun fitnah. Kenapa yang ini diusut, yang satu lagi yang sebelumnya tidak diusut? Yang sebelumnya tuh? Yang tadi yang tentang Bang Siri. Sebenarnya karena gini loh Kak, itu kan menyangkut orang lain. Kita belum tentu orang tersebut itu mau nggak ikut. Ya. Dan kan kalau misalnya itu prosesnya panjang, takutnya harus jadi saksi apa, agak lumayan ribet. Cuman kemarin sebelumnya sebenarnya aku udah bertanya juga sama yang bersangkutan, bersedia nggak? Aku udah nanya juga sih gitu, dan ya alhamdulillah ada jawaban. Terus aku juga kayak ya udahlah, ya coba aja kita laporkan juga itu gitu. Kita laporin juga beberapa, makanya berita-berita yang fitnah itu udah dilaporin. Jadi hati-hati ya, ini jadi mulutmu harimaumu, jarimu jadi bisa jerujimu. Iya, sebenarnya itu kita sih lebih kepengen gini loh. Kan banyak orang yang kayak, ih lebay banget sih gitu doang kok dilaporin. Bukan gitu, karena tadinya kita tuh awalnya sepele. Maksudnya kayak cuman, ya lah udahlah. Tapi ini kan mengganggu. Ini udah melunjak, terus habis itu apa ya, itu kayak udah sangat merugikan. Kayak memfitnah, terus sebagai istri kayak ada berita, karena orang-orang tuh banyak yang percaya juga. Sampai kemarin Bunda ke rumah sakit tuh ada dokter yang kayak ngomong, Mbak Santi sabar ya, kok bisa sih mantunya kayak gitu. Jadi kayaknya banyak orang yang kemakan berita sampai ini. Atta lapor ke polisi, hati-hati loh, hati-hati loh. Lihat. Sabar ya. Iya nggak
apa-apa. Biasanya kalau dikasih cobaan begini, tandanya mau dinaikkan terus derajatnya. Itulah video dari Atta juga statementnya mirip seperti itu. Ini dia nih. Ah, apaan sih? Oke. Ya. Apa tuh? Berita benar sebarkan jadi gibah, berita salah sebarkan jadi fitnah. Betul. Oke, dan itu bisa kalau benar-benar fitnah jadi menghapus dosa-dosa kita. Betul, kemarin juga aku baru banget semalam gitu ngobrol sama Bang Atta ya kan. Karena kita kalau malam ngobrol lah gitu berdua. Ngobrol aja. Ya enggak ngobrol. Ya habis ngobrol sayang-sayangan lah, ya nggak? Ya nggak apa-apa. Ya. Iya lah, bagus. Ya aku bilang. Mantap. Ya, Bang Atta tuh sempat kayak gini kemarin tuh lagi berdua kayak dia ngomong, "Duh sayang kok kayak gini banget ya cobaannya." Dia ngomong gitu, Ya, dia bilang. lagi ada-ada terus, aja ya. Iya, terus aku bilang, "Ya udahlah sayang, itu kalau kayak gitu tuh artinya Allah tuh lagi sayang banget nih sama kita. Jadi kita dikasih ujian. Jadi ambil positifnya aja. Yang paling benar adalah sekarang kita jalani, laluin, hadapin. Ya udah, ya anggap aja ya itulah penggugur dosa. Cuman kata Bang Atta kan, ya ini memang penggugur dosa, tapi kok aku tuh nanya kayak kadang dia tuh kayak bertanya kenapa ya aku abis ngapain sih aku emang jahat banget ya, kok diginiin dia tuh sampai kayak gitu. Jadi aku bilang udah, karena Atta tuh orangnya gampang banget kepikiran gitu. Jadi dia tuh gampang stres, apa-apa tuh dia pikirin tuh bisa sampai dia tuh bener-bener kalau lagi kepikiran tuh dia tuh menggigil, dia tuh yang kayak ketakutan, dia tuh sering banget kayak gitu. Jadi aku bilang nanti kamu sakit lama-lama kalau begini, karena kan pikirannya dia jadinya aneh-aneh terus gitu. Jadi aku bilang udah kamu tenang, coba apa ya banyakin sholat, aku bilang sedekah, aku bilang gitu kan, sedekah pokoknya berbuat baik aja, aku bilang kayak gitu. Terus katanya ya udah oke. Jadi aku benar-benar nenangin dia supaya dia nggak kepikiran lagi sih. Dan itulah fungsinya suami istri ya, saling mengimbangi ya. Saling mengimbangi. Jadi konklusi masalah ini, apapun yang namanya musibah itu anggap aja itu cobaan, itu rezeki juga. Ya. Kalau kita bisa melewati itu pasti kita akan menjadi yang lebih baik. Betul. Amin. Nah, yang ini tapi nggak baik-baik nih. Coba kita lihat sini nih. Ada apa? Kenapa? Kok pada bengong? Kenapa? Kita tadi mau nimbruk situ ngomongnya serius, kita kan masih kecil kan. Kecil, Masih kecil tapi. Jadi kita nggak mau ikut campur. Iya, kita dengerin aja. Ini mau ngeliatin Ini apa ini? Transformers. Transformers. Transformernya Kak Aurel waktu zaman dulu. Coba, boleh kita lihat? Boleh ya? Boleh. Mau yang mana dulu? Yang ini dulu dong. Oke, ini. Gini nih, Kepok. Iya, boleh. 1, 2, 3. Oki Setiana Dewi. Oh salah, Aurel. Bukan, ini Aurel. Aurel. Oh, ini Kak Aurel tahun 2021. Pas pertama kali pakai hijab. Iya, benar. Dan tadi ghost katanya. Nggak, ini sebenarnya belum pakai hijab. Ini waktu itu karena bulan Ramadan aja. Waktu itu aku tuh bulan Ramadan tuh memang pengen kayak jadi aku pengen berjilbab gitu pas bulan Ramadan aja. Ini aku pas lagi hamil. Oh iya. Iya benar. Oh iya, ini. Iya. Oh iya, beda. Beda 3D banget yang ini. Sama, Mi. Perutnya sama-sama gini kan. Iya. Aku tuh masih hamil. Lanjut ya. Oke. Ini baru kemarin. Siti Nurhaliza, cantik banget ya. Tapi kata orang tuh mukanya bunglon juga ya. Beda. Takut banget loh mukanya. Maksudnya beda momen, beda event itu beda-beda event tuh ya. Sekarang glowing ya. Ini kan masih gadis. Masih gadis. Ini ibu anak 2. Ya ini ibu anak 2 tapi udah melahirkan. diet, udah melahirkan. Oh ini lagi hamil anak kedua. Lagi hamil. Ini yang sudah melahirkan anak kedua. Gitu. Kamu udah pengen punya anak lagi? Kemarin tuh ngobrol sama Atta kayak gini, ih sayang cobaannya kayak gini apa kayaknya mau hamil lagi ya gitu, takut rezeki maksudnya. Kan kata keturunannya anaknya banyak ya. Enggak juga sih. 11. Orang mau punya anak 11 juga Katanya nggak? kamu mau punya anak 10 kemarin ngomongnya. Nggak pernah. Bilang di rumah. Ya udah Arafi duluan baru deh. Aku mau ya. Mau. Dia kemarin ngomong mau anak 10. Kok sekarang tiba-tiba jadi beda gitu ya? Kenapa tuh? Enggak, aku memang pengen punyanya. Enggak, cuman pengennya 4 lah atau 5. Oh. Atau tapi kan maunya banyak. Enggak, dia nggak mau banyak. Mau. Enggak. Banyak anak terus banyak Rezeki. rezeki. Banyak. Biasanya nih kalau udah diet kayak begini nih biasanya hamil tahu karena masa-masa umur Nah, tuh. sebenarnya dari kemarin tuh Atta udah bilang kamu tuh jangan diet terlalu ini dulu deh. Ntar kamu pasti, karena orang banyak bilang kayak, Rel ntar lu kalau udah kurus, lu pasti malas hamil lagi. Karena kan udah ngerasa, Iya, gue udah bener cakep juga. banget, gue gak mau gendut lagi gitu. Bener juga loh. Tapi lu Jadi maksudnya gimana tuh? Enggak, aku juga bilang sama Nagita, kamu tuh gak usah sosok gimana, aku tuh mau hamilin kamu. Oh gitu. Ya udah. Oh iya. Ya. Jadi dietnya Aurel tuh ala
gimana aja? Ya sebenarnya karena kan kemarin udah habis ngelahirin, terus habis itu ya udah sekarang lagi dietnya ke dokter gizi, terus olahraga. Oh iya olahraga rajin. Olahraga. Iya. Olahraganya luar biasa loh Aurel tuh. Iya harus Nih, olahraga. tapi katanya sampai masuk rumah sakit nih. Jalani program diet berlebihan, Aurel Hermansyah dilarikan ke rumah sakit tuh. Enggak, itu kemarin tuh aku salah. Maksudnya dietnya salah. Jadi aku tuh kan punya asam lambung. Nah udah asam lambungnya kumat. Terus habis itu sampai yang kayak lemes, terus nggak bisa makan, mual. Makanya harus didampingi dokter ahli gizi. Betul. Karena kemarin tuh aku sok-sokan kayak ya udah yuk diet. Ternyata lambung aku nggak kuat. Terus akhirnya ke rumah sakit karena udah nggak kuat. Udah kayak udah mual. Badanku tuh kayak menggigil. Emang kayak yang protes bentuk badan siapa? Iya orang Atta udah cinta lahir batin kok. apa? Atta cinta lahir batin. Jangan kita kan sebagai wanita tuh ya. Jangan sampai suaminya komenin dulu, kita harus sadar diri dulu gitu loh. Jadi sebelum dia minta, gue udah kurus nih gitu. Kalau kata Nia Ramadhani, Apa tuh, invest gimana? di badan, bukan di baju. Iya. Pakai baju yang murah-murah kelihatan bagus. Kalau kita invest di badannya, gini bagus. Bagus ya. Invest di badan bukan di baju. Bener juga. Bukan gara-gara dia kata Nia Ramadhani. Gak mungkin dia ngeluarin kalimat itu. Aku nyampein. Iya. Di TikTok, aku liat di TikTok. Gak mungkin sebab pikiran kamu gak mungkin. Bukan. Gak mungkin ya. Kepikiran. Tapi emang Atta suka komplain enggak kan? Enggak, dia malah sekarang tiba-tiba kalau lagi ini, ih kamu sekarang udah kurus banget, sayang udah jangan diet-diet lagi. Enggak, aku mau lebih kurus lagi aku bilang. Emang target. Aku pengen turun 6 kilo lagi. Sabaran nih. Wah, 6 kilo lagi. Ini Berapa udah bulan? langsing loh. Turun 5 kilo. Sebulan? Aku pengennya sih targetnya November tuh udah nggak usah diet-diet lagi. Tapi sebelum gak sih jadi perempuan diet, hamil. Diet. Tapi sekarang aku udah pasang ini dulu supaya spiral supaya istirahat dulu. Oh, emang berarti belum di program Iya, lagi. nanti Bagus, dulu, nanti dulu. diet-diet pasang spiral lah gua kemarin. Kan? Aku soalnya nontonin kontennya ya Allah, diet kaget, bener-bener kaget banget ya. Kaget, diet bunting gua. Kalau lagi diet tuh subur. Tapi kamu olahraganya apa sih Aurel yang paling ini? Kok olahraga malam. Oh olahraga malam. Tenis malam-malam. Iya tenis terus habis itu pilates, terus habis itu kardio aja sih. Ya paling aku jalan nggak bisa lari, kalau Arfi kan lari tuh aku belum kuat. Ya nggak apa-apa nanti kamu akan kuat. Kamu kan olahraganya malam. Pasti kuat. Arema kuat fisik, kuat hati, Masya Allah. kuat semuanya Kuat. ya. Kuat mental. Iya. Maksudnya kuat mental kenapa emang? Kuat mental kalau netizen kan gini. Kalau sabar, kuat mental. Oh iya benar. Kamu kuat nggak mentalnya? Dikit. Dia mah nggak peduli. Kita yang harus kuat mental berhadapan sama dia. Kalau tadi kan ngomongin mental, ini ada lagi yang lebih mental. Apa tuh? Harga tasnya Amina aja. Itu. Miliaran. Yang kecil itu, yang kecil. Amina loh. Kecil-kecil. Yang kecil itu. Amina loh. Ntar gosip Iya. deh. Kita lihat, habis ini kita bahas tetap di FVP For Your Pagi. Tapi kok semakin aku ke dokter tuh suster-suster kayak, Bunda sabar ya. Sabar kenapa sus? Itu berita kalori gini-gini. Hah? Ini kan Aurel nih, dengan Atta ada Amina, ada Azura. Aku ngefans sama Amina soalnya dia gemoy di TikTok. Makasih, Masya Allah, terima kasih loh. Aku Iya. masih aja ngefans ya. Ngefans. Heeh. Kalau Soalnya udah ngefans- bisa TikTokan sendiri. Ngefans apa coba kamu? Coba. Iya. Pengen tahu. Ngefans apa? Ini dia koleksi tasnya Amina. Lu kayak orang kecengklak yang ngomong begini. Ini orang kayak ngomong kecengklak. Take video dulu. Ya. Videonya. Kita lihat video tas Amina yang Video- super gemoy. Iya, video itu. Video itunya. Ya, itu. Itu dia guys. matching ya? Foto-foto tas brandednya Amina gemoy ya. Ada remote ya? Gue matiin dulu ya. Kita review satu-satu. Oke. Mana? Satu. Oke, 1, tebak
harga tas ini? Coba tebak kok berapa? 400.000 kali ya? Itu 400.000. merek GC ya. Ya, Ya, itu harganya di 48 juta. Enggak loh. Ah, serius? Ya coba aja dulu dicek. Salah. Gak mungkin. Berapa? Kemahalan kayaknya ya. Menurut lo Iya berapa? kayaknya kemahalan. Kayaknya 2 Liatin juta. depan. Hah? 2 juta kayaknya 2 juta Itu ya. di mana? 2 juta. Jadi kita buka. Nah, ada stiker harganya nih. 10 juta. 2 juta. Itu dikasih kado ya guys, itu dikasih kado. Udah. Seharga HP bro. Pesertanya kamu buat terampol di sana. Siap. Oke. Vior itu aku dikasih kado loh Vior. Oh, ini kado. Kenalin dong sama orang yang ngasih kado ini dong. Lanjut. Tas ini bagaimana? Jakemus. Ini juga kado. Ini dari Torik sama Aal. Coba berapa? Aku tawarnya 18 juta. Coba, Pior. Aku nggak tahu Aku harganya. 18.500.000. Jangan gitu dong. Jangan deket-deket. Oh 17. 17, ini 18. Aku. Coba. 10 juta. Oke. Pasti Aku sama. 12, aku 12 ya. Enggak. Enggak lihat beneran. Alah, Berapa? Nggak ada yang benar. Ini isinya paling apa? Kartu Kartu. doang ya? Aminah tuh jadi lucu banget, dia tuh kemarin aku beliin satu lipstick, dan itu kemanapun jadinya dia, sampai dia kalau mau makan, dia tuh sambil ngaca. Udah centil banget Jadi dia. dia gini, jadi kalau dikasih makan, hilang nggak gitu, dia nggak, hilang nggak, lipsticknya nyala. Centil banget, Aminah ya Allah udah gede aja dia. Sekarang 2 tahun lebih, mau tahun depan 3. Katanya besok langsung S1 ya, bener gak sih itu? Ini yang paling mahal ini. Hermes Ini ya. mahal banget. Ini di atas 50 dah. 100. Di atas 100.000 nggak sih? 50. Kalau menurut aku sih 80 juta, 80 juta. Nggak, Di atas 50, di atas 70. 100.000. 40 juta. 40. 85. 80 gue ya. Ini Ya Allah. harganya 120 juta. Orang aku pada kaya ya. 1, Amin ya Allah. Amin. 2, 3. 1 miliar. 1 miliar. 1 juta. 1 miliar. 1,3 M. Salah kita ini, kita nggak tahu harga ini ya ampun. Kita masih harga segituan doang ya. Itu aja berasa mahal ini. Loh itu bisa seharga rumah itu. Ya kalau mampu memang nggak apa-apa kalau dapat yang berkah. Ini beli sendiri, kan? barokah. Enggak. Siapa yang ngasih? Iya ini dikasih sama Atta Halilintar. Bapak sendiri. Bener nggak sih kalau Aminah itu anaknya lebih aktif Daripada Azura. daripada Azura. Azura tuh lebih kalem ya? Bukan kan, ya kalau siap anak-anak tuh kan mungkin Beda-beda ya? beda-beda gitu, walaupun adik kakak aja tuh pasti ada bedanya gitu. Jadi Ada buktinya nih, lihat joget-jogetannya. Emang ini ada ya video? Aminah aja joget-joget aja viral 28 juta yang lihat. Weh. emang iya ya. Aurel Aminah joget. Party bro. Itu kalau kayak joget-joget begitu diajarin maminya apa gimana nih? Jadi dia tuh suka ngeliatin aku kayaknya deh. Jadi kadang kalau misalnya di kamar atau di mana kan suka denger lagu tuh sambil joget-joget, dia ngikutin. Akhirnya dia aku lesin sekarang, les dance. Makin menjadi tuh anaknya. Ya udah biar aktif Ya ya. nggak apa, maksudnya biar ya udahlah dia explore aja semuanya, aku lesin, les berenang, les ini, les itu biar. Kalau usilnya dia hasil les bukan? Ada Nih, video usil nih. Kalau itu sih parah kayak aku kata orang-orang. Ditayar. Jadi Aminah tuh dia tuh pertama tuh sayang. Sayang banget awalnya, iya bener. Sayang. Well, dia pernah lagi jalan, ada gitu sih dia lari lagi. Aku bilang, kakak nggak boleh gitu. Dia gemes soalnya. Dia Tapi pernah nggak diem-diem tuh, biasanya kan namanya ade mempok, diem-diem digigit. Pernah. Waktu itu pernah tahu kasihan banget adanya ininya. Kan kita nggak tahu dia kan gini sayang. Terus digigit. Karena gemes. Ya dia mungkin gemes. Jadi dia kayak lucu. Kayak Oke. gitulah. Tapi kalau melihat keseruan di keluarga kalian tuh luar biasa ya. Seru banget. Apalagi kalau neneknya udah datang, Oh, berebut. Habisnya neneknya bukan kayak nenek-nenek. Ya banyak nenek. Neneknya kayak Nenek galuh. masih Padahal cucunya emang 2 ya, nenek-nenek ya. Iya. Yuk, nenek cantik ini dia, Ashanti. Oh, bunda. Oh, apa kabar? Hai nenek. Ya Allah, neneknya cantik banget. Neneknya begini, memang nenek. Masya Allah. Bunda. Pior. Ya, benar.
kan namanya Fior. Pertama kali ketemu. Pertama kali. Ya ini artis tapi ya bocah kosong lah sebutannya. Ya begitu Bunda. Iya tadi aku pas di briefing nanti ada satu lagi namanya Fior. Oh, siapa? Apa kosong Bocah gitu. kosong. Otaknya Bunda, otaknya. Gak macam otaknya, hatinya, dompetnya, dompet enggak ya? Ya apa enggak dong? Cuan. Cuan. Silakan. Kamu di sana lagi. Oke, aku sini ya. Ya udah oke. Ini Bunda jadi nenek-nenek tapi begini gimana sih? Ya kan ini namanya nenek lincah. Boleh gak yang nyebut nenek-nenek? Tapi sebutnya kan Genda, bukan nenek. Genda. Genda. Gimana sih? Buaya. Tapi ya kan begitu sayangnya kepada anak, cucu, mantu. Ini kabar lagi heboh banget ya tentang Aurel dan rumah tangganya. Gimana sebagai seorang bunda? Orang tua. Sebel nggak? Marah nggak? Ya pastinya ya karena setiap aku pergi mau ke dokter, mau tadi cerita itu. kemana. Iya tadi aku cerita pas di sini. Aku tadinya tuh kita nggak pernah bahas ya Iya, Kak, nggak kayak pernah udahlah bahas. namanya juga orang Iya, mau iya. ngomong apa. Tapi kok semakin aku ke dokter tuh suster-suster kayak Bunda sabar ya. Sabar kenapa sus? Itu berita kalori gini-gini. Hah? Aku jadi kayak lo orang kok. Jadi ternyata banyak yang percaya gitu. Tapi Aurel tuh kuat banget. Dia kan diberitakan apapun dari mulai dia kecil mungkin sampai Karena dia besar udah terbiasa. udah biasa kan di berita-berita gitu. Tapi ketika ini kan kalau sudah ada. betul. Kenapa dia sekarang jadi lebih mungkin sensitif karena punya anak. Ya itu. Ya kan aku bilang sama dia baru ngerasain. Ya Buni aku tahu ya jelas saya kalau anak yang dibully, makanya dulu Bunda suka gimana-gimana. Iya karena kalau udah larinya ke anak tuh udah susah gitu. Nah kalau sekarang dia udah berkeluarga dan mungkin berita-beritanya udah semakin yang sampai orang-orang aja yang menurut aku harusnya yang nggak percaya aja jadi percaya gitu. Itu yang mungkin jadi membuat kita Tapi kalau itu Bunda Jadi langsung dokter nanya gitu, ketemu orang nanya gitu. dokter aku lagi check up. Selevel dokter aja kemakan beritanya. Makanya tuh lihatnya di mana sih aku bilang. Di berita, terus dokter percaya aku bilang. Iya bener tuh ngomong Makanya- gitu dokter iya. percaya. Ya percaya, makanya saya sekarang nanya sabar ya katanya. kalau gitu Bunda langsung konfrontir ke anak-anak atau diem dulu tunggu mereka Enggak, yang nanti cerita? pas kita ketemu baru, ya ampun Kak tadi gini gitu. Baru cerita Tapi pas nggak yang ketemu. langsung telepon gitu, enggak juga lah. Bagi aku juga enggak selagi itu tidak benar buat apa kita Oke. pusing. Tapi kan Aurel sama Bunda tuh deket banget. Tapi sekarang Aurel itu kan sudah berkeluarga. Apakah masih suka curhat tentang masalah-masalah? Kalau aku, itulah makanya kan dulu tuh waktu aku muda selalu kayak, iya aku pengen cepet-cepet keluar dari rumah biar aku tuh nggak mau diatur, pokoknya pengen bebas gitu ya, dulu. Terus sekarang pas udah pas udah berkeluarga tuh kadang kayak, ih aku bosen pengen. Jadi kita tuh walaupun maksudnya Bunda di rumah, aku di rumah tuh video call. Bisa seharian. Sampai kadang pokoknya ngelakuin apapun tuh video callan call. aja gitu Video terus. call. Kadang Dia diem mandi, aku gantian mandi. Aku sholat gak usah ditutup Bun. Ya udah ntar lanjut lagi. gitu. Bisa gitu Terus ya. kadang kita diem-dieman aja tapi kadang, Kak bentar Bunda lagi meeting. Ya udah nggak apa taruh aja HP aku pengen denger. Udah kayak yang penting ada aja gitu. Aneh ya? Kayak pacaran ya. Sedekat itu. Kayak pacaran Aku pacaran juga gak gitu-gitu banget. Tapi Bun, anak-anak tuh dari kecil bareng Bunda tiba-tiba udah pada dewasa, sudah menikah, udah punya anak. Azriel juga tiba-tiba mau ke jenjang berikutnya. Gimana galau nggak? rasanya? Galau pasti, tapi setelah melihat satu contoh bahwa walaupun udah menikah, ternyata makin deket, jadi kayak yaudah kawin gak apa-apa lah gitu, karena tahu pasti akan balik lagi. Tapi itu laki-laki akan sibuk dengan... Enggak, alhamdulillah kan semua tergantung pasangan. Oh, kembali. Iya, tergantung kalau emang pasangannya juga berusaha menarik dirinya kayak, kalau Bang Atta itu dia lebih kayak daripada kamu pergi sama orang ya mendingan kamu sama keluarga kamu gitu kan. Jadi dia kan ada kadang suami yang keganggu dong, risih. Makanya aku tuh selalu setiap datang nggak mau yang pasti aku pamit dulu Kak ke sana gimana karena kan gimana pun udah Iya, berkeluarga. Bunda selalu nanya kayak kalau mau ke Izin rumah dulu. Pasti izin Kak dulu. Bunda Gak nanti ujuk-ujuk datang gitu? enggak, nanti Bunda mampir ke situ nggak apa-apa nggak? Nanti kalau aku bilang iya nggak apa-apa. Nggak udah nanya abang atau belum? Iya udah, bohong. Iya bener udah cepet deh kesini. Udah Emang kayak pernah gitu. ngomong jangan dulu dong, pernah gitu? Enggak. Gak pernah sama sekali. Nggak pernah, karena alhamdulillahnya Atta tuh juga tipikalnya gitu. Kadang kalau misalnya, Bunda tahun baru kemana? Yaudah sayang bareng aja deh sama Bunda gitu. Maunya bareng. Maunya Jadi kayak apapun, bareng. Bunda pokoknya liburan ya udah bareng gitu. Iya yang kemarin Terus kita kemarin dia sempet gini, kemarin liburan gak ada Bunda gak nggak seru. Dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah. Ya lumayan ya aku jadi nggak pusing gitu. Karena biasanya aku yang arrange. Hani bilang, ya udah Bunda aja yang arrange. Aku Coba jadi. liburan sama aku deh, seru. Ngapain emang? Mau liburan ngapain sih? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus Kan
asik aja, seru, have fun Oh, together. have fun together. Udah lagi Mancing. Tapi ngomongin tentang Azriel, kakak sebagai kakak, adik, tiba-tiba udah dewasa, udah punya istri, gitu gimana? Tadinya tuh Ini ya kan dari sisi ibu belum, tuh. baru mau. ya pastinya ya itulah Jill tuh sering aku ajak ngobrol, terus Sarahnya juga sering aku ajak ngobrol gitu. Karena kan aku ngeliatnya Jill tuh masih muda, berapa sih Bun? 23. Aku sering nanya Jill, yakin udah mau nikah? Iya emang kenapa sih Kak? Untuk zaman sekarang cowok segitu masih muda banget ya. muda. Kalau zaman dulu tuh segitu ya udah. Ya udah gitu ya. Terus aku bilang, tapi dia inget loh nikah tuh bukan cuma sekedar kayak oke kita nikah terus nganggapnya kayak pacaran itu nggak kayak gitu. Kayak kalau udah nikah tuh kayak welcome to the jungle gitu. Jadi kayak wow seru nih gitu. Jadi kayak kamu Tanggung harus jawabnya siap, lebih tanggung jawabnya besar. besar. Terus Sarahnya juga aku ajak ngobrol, dia juga kayak oh ya oke. Tapi Jadi- cocok ya menurut aku sih udah cocok banget mereka. banget. Enakin Cocok. lihatnya tuh enakin. Iya, tapi persiapan pernikahan udah disiapin belum Tahun sih? ini atau tahun depan sih Bun? Bunda, insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Oh Karena tahun mereka ini nih masih sisa kuliah. tinggal berapa bulan lagi nih. Iya kan mereka Gak mungkin ini udah pasti sibuk Dua-duanya. banget. masih di sekolah dua-duanya. Ini Pak pasti sibuk banget nih, atas bawah nih. Semua. Warna, kain, pasti nih. Iya. Ini mah detail. Itu orangnya perfeksionis, Iya. menghargai. Makanya kalau tahun ini gak Even mungkin. Akal sama Tori kawin aja aku udah Akal langsung Bun warnanya ini udah aku udah paling Itu kan namanya menghargai nggak apa-apa. Ribet Momen banget tapi spesial. pernikahannya Bunda tuh bagus. Sangat amat bagus yang aku tuh, nah Ata itu tipikalnya Bunda versi cowok. Dan aku tuh anaknya manut. Nah kalau A Ata sampai Z gitu dipikirin. dulu sebelum baju, kawin aku yang oh atur, my God. setelah kawin suaminya yang atur Yes, bajunya. Lu hidup di antara orang yang pengatur. Iya, tapi ya. Ata tuh sampai baju-baju tuh dia yang nyiapin. Pakai baju ini sayang ya, nanti gitu dia. Kamu gitu nggak? Kalau aku mah pasrahan sama istri aku terserah. Terserah, maksudnya terserah diaturin sama istri kalau aku. Udah juga lagi sekolah lagi, katanya ngejar S3. Kalau Bunda sih luar biasa sih, S3 loh. Keren. S2-nya udah. S3 sekarang. S3. Bunda nyari apa lagi sih, Bun? Nggak tahu, aku Nyari juga ilmu ya. Bunda tuh memang suka belajar. Jadi aku aja sampai kayak Bunda tuh kayak kita liburan atau di rumahku, ntar aku kuliah dulu. Aku sampai kayak, please deh Bunda, udah deh nggak usah, aku udah kayak gitu. Tapi Mas Anang juga sama kan? Mas Anang juga. Tapi S1. Lagi S2. Iya, baru S1 sekarang mau S2. Alhamdulillah. Sekarang ngambil S2 jurusannya yang sesuai dia mau, PSDM Industri Kreatif. Jadi dia happy Pas banget. banget, Oh, pas ya. Pas banget. banget. Jadi dia lagi semangat-semangatnya. Bunda mau nanya, Bunda semua orang kaya itu kalau misalnya mereka gabut tuh apa semuanya kuliah atau cuma kayak Bunda aja? Ini bukan gabut, anak-anak. Gabut. Kalau aku gabut, aku mendingan tidur. Aku mah tidur. Aku juga tidur. Tapi kayak niat banget ya Bunda sampai kuliah ya. Aku sih udah nggak mau kuliah. Jadi untuk Soalnya apa? Bunda tuh- Intinya tuh untuk apa mungkin ya? Tadinya tuh aku pengen banget jadi ngambil S1 lagi jurusan hukum. Pengen banget jadi pengacara tadinya. Terus aku pikir-pikir lagi, masa aku S1 lagi sih gitu. Ya udahlah akhirnya ngambil S3. S3 juga kan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kepake banget buat aku. Intinya mencari ilmu ya. Tidak hanya mengejar titelnya doang kan ya. Betul. Karena ada orang yang seneng aja habis nama kita tuh udah S. Gak pernah aku pakai dari kelas S1, S2 juga nggak pernah nama Ashanti, udah nggak ada pakai gelar-gelar. Apa? Raffi, Ah. katanya dulu Bunda Ashanti sempat berjuang loh deketin Aurel dan Azriel. Berjuang gimana maksudnya? Itu apa? Itu apa ya? Penjelasannya nanti aja setelah Gak usah ini dibaca, ya. nanti maksudnya. Dan mungkin kalian nggak pernah tahu yang kita nggak pernah ceritakan. Kita tuh kenapa Aurel sama Jill mungkin sayang banget sama Bunda. Karena kita pernah di masa-masa yang mereka tahu Bunda aku nikah sama papanya tuh tidak ada maksud apa-apa. Apa tadi kamu bikin apa? ayo, ngomong apa? Bikin apa tadi Aurel sama Azriel? Enggak. Ini nih. Kepo nggak sama apa yang aku maksud tadi? Kepo nggak? Kepo. Aku punya videonya. Ini dia videonya. Oh gitu ya Andut. Begitu, San, bantu. Panggilan Dut aku.
apa? Sedekat itu gitu ya kalian tuh ya, hebat banget. Endut mananya sih? Itu kan motivasi, jangan biarin. Pokoknya kita tetap saling manggil Endut aja supaya kita tetap termotivasi. Indut. Ya aku jadi kadang kalau lagi bilang, ih bunda kenapa ya? Mukanya kok miring, bunda kok dia? Ya Allah kak, emang iya ya? Oh iya, Ada aja, bunda lehernya, bunda ininya. Miring Emang hidungnya. sengaja biar dia insecure. Bukan hidungnya miring. Nah, bini gue bilang, kamu sayang otaknya gitu. Apa Pior namanya? Apa tadi Pior? Itu aku mau nanya. Oh pakai batu. Pakai dahak. Dari kedekatan kalian nih sekarang membangun bondingannya dulu susah gak sih? Bisa sedekat sekarang kayak gimana prosesnya? Keren. Belum jawab. Belum jawab mereka. Mereka belum jawab. Maksudnya keren pertanyaannya. Kita sampai nggak tahu mau jawab apa karena bingung pertanyaannya. Ya, jawab aja. Biar dia seneng lah. Kasian. Iya bonding. Apa ya? Cara bondingnya tuh emang udah natural aja. Kayak sampai hari ini aku nggak tahu tentang Aurel nggak tahu tentang aku. Jadi kayak kita tuh emang terserah orang mau bilang apa, tapi emang punya hubungan yang luar biasa banget lah gitu. Yang memang karena kan dari SD kan bareng sama mereka gitu. Jadi sampai sekarang ya gimana ya kak ya? Iya, jadi kalau ditanya orang kok Mira sih kok kalian bisa deket? Nah, karena natural itu jadi deketnya kayak ya udah gitu, nggak yang dibuat makanya aku bilang tadi bunda tuh beda dari yang lain karena bunda tuh kayak nggak pernah kayak mendekatkan diri tuh enggak, jadi kayak ya udah aja gitu. Ngalir aja. Ngalir bener-bener kayak Marah ya marah. Iya, yang cerita yang di villa di Bali itu marah ya juga. marah, Dan ternyata- pernah diusir. Iya. Dan karena itu adalah salah satu bentuk sayangnya, ini lalu juga kangen untuk digituin istilahnya. Aku Ya. pernah diusir loh, Fior, kau pernah nggak diusir sama bunda? Kalau pernah diusir sama bunda? Iya. Aku gak pernah. Ya bentar lagi lu diusir sama bunda lo. Karena apa? Karena aku bandel. Oh, ya syukurin. Ya, elah. Bukan kali, bukan syukurin. Ya ampun, bukan. Syukurlah aku gak pernah, maksudnya gitu. Itu syukur. Pintar berarti bener. Saya sebut Kak Aurel. Oh, Kak Raffi nih. Kalau nggak jadi gue disalahin lagi dia ngomong. Bagaimana? Ibu itu. Tapi quality time-nya biasanya ngapain quality time-nya? Kalau Pernah nggak belanja berdua atau tiba-tiba pergi berdua gitu? selalu. Ngapain aja berdua Sampai mulu pipi ini tuh, mah. sampai pipi sakit kepala kalau udah kita pergi berdua. Karena kita pernah kayak girls trip berdua gitu sama cewek-cewek doang girls. Dia kayak karena pipi tuh nggak bolehin bunda pergi kalau nggak ada aku. Gitu. Ya. Jadi makanya dari dulu kalau pergi selalu berdua gitu. Tapi kan treatment ke Azriel sama Aura tuh pasti beda kan? Kalau Aura itu kan perempuan Gimana banget. Ajel tuh suka kayak misalnya ajak aku makan terus aku nggak mau. Kalau kakak aja Iya, dia langsung kayak jalan. Kalau aku Oh, kiri. ya. Tapi sekarang ya udah dewasa udah lebih. Nggak, tapi tetap ada gitu dikit. Ada. Itu kita bicara hati ke hati. Biasanya mereka emang beneran ngobrolnya tuh bener banget dari hati. Tapi ini dia dari hati ke hati. Aku Baca. selama aku jadi anaknya bunda, hal apa yang bunda paling tidak suka dari aku? Ngomong Bun. Kalau dulu Nggak sampai yang sekarang deh, yang jalan dulu tuh nggak seru. ngegas Ini ngegas ya. Kayak siapa? kayak suami saya. Nah, kalau Kak Bunda dia bilang ngirimin aku kayak quotes anak perempuan itu nggak jauh dari bapak. Terus sampai kata Bun berarti aku kayak pipi plek sama langsung kayak gitu. Ngegas apa? Tapi orang hatinya baik. Tapi ngegas aja kadang-kadang kan kita kalau dia yang ngomong aku nggak terlalu gimana sih. Kalau Mas Anang yang ngomong, nah aku takutnya nanti kalau dia ngegas terus di rumah kan suaminya atau siapa takut kabur ya. Udah suami ngegas, anak ngegas. Tapi kalau ngegasnya ke pasangan jangan. Tapi ini sampai sekarang masih ngegas gak? kadang-kadang Plek Mas Anang. nggak plek. Walaupun dua-duanya udah berkurang sekarang ngegasnya. Tapi tetap sama ya. Tetap sama. Oke, Makanya very bad nih. lanjut Bun. Next. Oh, pede banget ngomong gini ya, oke deh. Apa yang kamu syukuri dan bangga memiliki bunda seperti aku? Ya seneng banget pastinya, alhamdulillah karena bunda tuh apa ya kayak bisa dijadikan orang tua, bisa dijadikan teman, sahabat gitu. Karena kadang kan kita kalau sama orang tua nggak bisa yang kayak
menceritakan semua hal gitu ya. Nah kalau sama bunda tuh nggak tahu, bunda tuh punya cara tersendiri yang dimana anaknya tuh kita jadi bisa terbuka sama orang tua. Dia kayak temen justru ya. Pernah bohong-bohong juga dulu. Bohong tapi kita ketahuan. Nah itulah makanya aku sampai suruh pergi gara-gara aku bohong tapi ketahuan gitu. FBI, anak FBI. Oh, nah, itu dia. Ini aku udah takut. Sampai bunda tuh dulu ngomong gini, bunda tuh udah sadap handphone kamu, di badan kamu tuh ada chip. Jadi kalau ada yang pegang tubuh kamu, itu bunyi nyala alarmnya. Aku percaya. Aku bilang, oh iya bun. aku jahit di dalam waktu kamu lagi tidur. Digituin. Aku percaya. Ada lu jaga takutnya ini. Takut banget. Pas SMA dia udah kayak, apaan sih bun, jangan bohong lagi deh. Waktu SMP dia percaya. Waktu SMA dia kayak, apaan sih gitu. Oke, bagus. Supaya dia protek sendiri juga ya. Oke, apa yang paling bunda khawatirkan saat kemarin aku melahirkan anak pertama yaitu Amina? Oh ya pasti banyak karena melahirkan itu kan apalagi ya pertama kali kan buat Aurel pastinya pertama terharu gitu dan yang maksudnya selama ini kita bersama tiba-tiba udah nikah, tiba-tiba udah punya anak. Yang dikhawatirkan ya nggak ada sih sebenarnya, lebih ke kesehatannya aja gitu. Pengen supaya cepat pulih, pengen Aurel bisa jadi ibu yang bahagia, bisa sayang sama anak-anaknya gitu. Oke. Akhirnya Aurel merasakan jadi ibu tuh seperti apa ya? Wow, amazing. Maksudnya Pantes. bahagia banget ya punya anak, tapi ternyata mengurus anak itu butuh apa ya? Butuh satu kesabaran, kedua apa ya? Jadi kayak tempat kita belajar tuh kan anak kita gitu. Nah itu aku tuh kayak banyak belajar kayak, aduh aku tuh nggak boleh sampai salah didik anak karena katanya anak itu melihat kelakuannya itu mencontoh bisa ngeliat dari orang tuanya. Jadi aku tuh kayak takut gitu mau ngapa-ngapain kayak aduh takutnya kalau tiba-tiba Amina sama Azura gedenya gimana aku kayak takutnya kayak ini pasti gara-gara gue nih gitu. Dan beruntung Aurel tuh punya dua role model, Mimi Kade dengan juga Ashanti. Dengan kan gak ada yang benar gak ada yang salah, semuanya punya tujuan yang baik. Kamu bisa mengambil dari dua-duanya beda-beda gitu. Jadi kayak Mimi punya kelebihannya ini, Bunda punya kelebihannya ini, Mimi punya kekurangannya ini, Bunda punya kekurangannya. Jadi semua orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan itu dua-duanya tuh benar-benar aku pelajari, oh ternyata tuh kayak gini ya, oh ternyata kayak begini ya. Dan pada akhirnya kamu mensyukuri itu ya? Alhamdulillah senang banget, jadi punya orang tuanya banyak, jadi aku banyak belajarnya gitu. Iya. Mimi Kade, bukan Mimi Peri. Nanya Mimi Kade siapa? Mimi Kade, dia orang Mimi Kade. Oh iya aku tahu, bohong Kak Afi yang gue nanya kayak gitu. Jangan percaya guys. Tadi lu Sabur, Mimi Peri. Aku lagi baca prompter katanya pertanyaan kedua yuk gitu katanya. Bunda mau nanya apa terserah Bunda deh. Aku juga mau nanya, aku juga deh. Oke next. pilih yang kamu mau. Oke. Aku juga deh. Udah, nah aku ini nanti. Oh iya nih. Waktu dulu Bunda sering marahin kamu sempat benci nggak? Benci lah. Jawab. Waktu Bukan itu benci, bukan tapi benci. Aku tuh dulu makanya kayak kesel banget, terus aku kayak ih bawel banget. Aku makanya pengen cepet-cepet kawin biar nggak diatur gitu. Ternyata nggak diatur tuh ada nggak enaknya juga gitu. Ternyata aku sebenarnya tipikal orang yang suka diatur. Ternyata sekarang. Karena ketika sekarang aku kayak lost gini, maksudnya kayak bukan lost, maksudnya kayak dipercaya dan Bang Atta tuh tipikalnya dia tuh kayak ya udah sayang terserah kamu. Dia tuh nggak pernah kayak ngelarang aku nggak boleh ini, nggak pernah. Jadi ketika sekarang tuh aku kayak jadinya kayak ya kok kayak gini, maksudnya ya kok atur ternyata dong, nggak gitu. seru ya, ternyata enakan kayak diatur gitu. Ternyata itu yang aku suka. Oke. Gitu. Tapi gue mau nanya sedikit aja. Pernah nggak ada perasaan maaf ya? Ih, lu kok bawel gue sama gue sih? Kok lu tuh ngatur-ngatur, maaf ya. Kan bukan kamu ngelahirin aku gitu, ada rasa gitu ya? Nggak pernah. Di masa remajanya. Alhamdulillah loh Nggak pernah. Beneran? Ucap aja nggak, aku sempat juga pernah takut kan aku Iya, bilang, iya. aduh kalau sampai dia ngomong kayak gitu ya nggak apa-apa tapi gimana ya aku ya gitu. Iya, nggak pernah. Terbersit. Nggak pernah karena Bunda tuh maksudnya gimana ya, bukan galak ya, apa ya, bawelnya itu aku tahu sebenarnya itu untuk kebaikan anak-anak kan. Jadi makanya itu aku kayak oh ya udah deh gitu. Walaupun even pas lagi remaja gitu, remaja kan kadang-kadang meluap-luap terus overthinking. Nah itu gitu. makanya aku bilang Bunda tuh kayak punya cara tersendiri tuh yang kayak kita tuh bisa takut banget, kita bisa seganin banget, tapi kita bisa jadi kayak temen gitu. Jadi kayak walaupun Bunda marah yang gimana-gimana, abis itu kayak Bunda tuh punya cara sendiri ngerangkul anaknya lagi. Jadi kita kayak oh ya udah gitu. Jadi kayak bisa ngimbangin lah. Walaupun gitu. sempat ada ketakutan terucap gitu. Pasti, apalagi pas kejadian besar itu aku sempat kayak Jel, aku WA kan kunci semua pintu ya pokoknya jangan sampai dia beneran keluar kan bisa ada
juga kadang sama anak masih Remaja, muda. Terus aku sempat ketakutan dia akan mengucapkan, emang kamu bunda kayak gitulah, Ya, apa kan ya. bisa terjadi? Ya, ya. Enggak, alhamdulillah. Sampai iya nggak pernah. Karena dia anak yang baik. Aurel tuh hatinya baik banget. Insya Allah, amin. Aurel tuh baik, aku baik banget. Enggak. Sama Bunda juga Iya. orang yang baik. Coba lanjut lagi. Oke, Mau yang next. mana? Mau yang mana? Ada yang mau Baik. tanyain nggak terakhir? Oke, ini deh, aku mau nanya ini satu. Momen apa yang paling berarti buat Bunda saat memiliki anak seorang Aurel Hermansyah? Oh my God. Banyak banget kalau dibilang momen apa yang terkenang itu adalah saat pertama ketemu mereka welcome banget sama aku. Terus ya kayak gitu kan, kadang kalau kita misalnya orang tua pisah, kalau kita sama bapak kan kita pasti pengen ada ibu, kalau kita sama ibu pengen ada bapak. Mereka terlihat sekali kayak welcome dan bener-bener anak yang awalnya gitu mereka tuh mau mengalahkan hati mereka. Yang penting papaku bahagia, itu dulu pertamanya. Sesayang itu dia sama papanya. Lalu begitu dia berjalan baru dia, oh akhirnya aku cocok sama bunda. Nah itu jadi nilai plus buat mereka untuk, jadi kita tuh sesayang itu, sedekat itu dan sekompak itu loh. Dan mungkin kalian gak pernah tahu yang kita gak pernah ceritakan, kita tuh kenapa Aurel Hermansyah mungkin sayang banget sama bunda. Karena kita pernah di masa-masa yang mereka tahu bunda aku nikah sama papanya tuh tidak ada maksud apa-apa gitu. Dan mereka tahu perjuangan aku kan sama papanya. Jadi mereka ya udah, dan kita tuh cerita semua. Kita selalu komunikasi, selalu ngobrol bareng. Terbuka itu? Ya kita susah juga kita obrolin, kita senang juga kita obrolin. Ya kita Bahagia doain. terus ya. Keluarganya Aurel, keluarganya Ashanty kan udah punya keluarga masing-masing nih. Meskipun mereka tetap keluarga. Bahagia dengan Mas Anang selalu, bahagia dengan Atta selalu. Kita doakan keluarganya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guncangan-guncangan hembus kanan, kiri, atas, bawah, belakang itu membuat semakin kuat. Angin akan membuat pohon yang tinggi untuk Semakin ditinggikan derajatnya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Kan tadi udah diomongin.